Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tutur semuanya, kembali ke channel saya di Masmo TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Hehehe. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya dulur, di depan ini sudah ada mesin planner Ryobi ya dulur ya. Ini Ryobi tipe 82N ya dulur ya. Nah, ini di video kali ini saya akan sedikit memberikan ya informasi ya ini tentang ya ini mesin Ryobi ini salah satu mesin planner atau mesin ketam kayu yang cukup lama ya ini ya dulur. Ini sudah tua juga ini ya. Dan mungkin ada beberapa tutur yang mungkin baru tahu kalau ada mesin planner model seperti ini ya tutur ya. Nah ini, dan ini kondisinya ini saya harus mengganti armaturnya ya tutur ya. Nah ini armaturnya, nah, ini sudah benar-benar parah ini. Nanti saya akan videokan bagaimana cara menggantinya ya tutur ya, di video link di atas ya ini ya. Ini saya akan buat video terpisah karena di video kali ini saya akan memberikan informasi ya tutur ya, seperti itu. Ini saya singkirkan dulu yang mungkin yang kurang-kurang perlu. Nah ini dibutinya aja dulu ya dulu. Ini dulu tampak dalamnya seperti ini ya nih. Ya kurang lebih hampir sama ya dulu untuk mesin-mesin planner pada merek lainnya ya ini ya dulu. Ini stator atau pelnya ini ya ini saya rasa cukup besar juga itu udah lebih besar daripada merek planner lainnya ya dulu ya ini ya. Ya untuk kualitasnya ya mungkin bisa menilai sendiri ya tutur ya, bisa yang pernah memakainya. Ini sistem sakarnya ini juga hampir sama saja ya tutur ya ini. Perbedaannya itu ada pada bracketnya ya tutur. Nah ini ya ini sayang sekali bracketnya plastik ya tutur ya. Jadi kalau semakan usia ya kelamaan-kelamaan akan terkikis ya tutur ya. Contohnya ini pada bracket untuk pemasangan armatur ya tutur. Nah ini, nah ini kelihatan ya. Ya ini bisa dibilang oblak parah ya tutur ya. Jadi saya waktu menggantinya nanti saya harus istilahnya mengganjal atau men-setting sedemikian rupa ya supaya ini armaturnya tidak oblak ini ya tutur. Ini. Nah, ini mesin cukup tua juga ini. Dan ini di depannya ini ada juga ini ya tutur. Nah ini penutupnya. Oh ini bagian belakang ya, ini penutupnya. Nah, jadi tampak depannya seperti ini ya tutur. Hampir sama juga dengan mesin planner pada umumnya. Ini satu. Terus di bagian dalamnya ya ini, nah ini ada tambahan juga ini. Ya ini, mungkin ini sedikit berbeda ya tutur. Ini lebih besar ya, untuk beberapa planner mungkin cuma menutup sebagian sini saja ini. Tapi ini saya rasa ini benar-benar tertutup ya tutur. Jadi untuk debu-debu atau mungkin bekas-bekas ketam kayu tidak bisa masuk ke dalam sini ya. Dan ini contohnya ya tutur ya. Cukup bersih juga dalamnya ini. Ya. Jadi kelihatan ya. Cukup bersih, lumayan bersih juga, yang kotor di bagian sini ya tutur. Seperti itu. Oke. Ini pemasangannya seperti ini. Ini dipasang di sini. Nah seperti ini ya tutur ya. Nah ini di pemasangannya seperti ini. Nah, jadi angin dari ini kipasnya ini posisinya kan sebelah sini, ini sebelah atas ini ya. Nah jadi contohnya seperti ini nih. Nah, jadi debu itu sangat minim sekali masuk ke bagian mesin ya tutur ya, karena ini terdorong dengan udaranya dari kipas ini.
dan hanya sedikit rongga saja ya, bagian sini saja ini tempat masuknya dari debu-debu ya tutur ya. Ini saya rasa ini sangat bagus ya, sistem angin-anginnya ya tutur ya, seperti itu nih. Nah itu ya, apalagi ya mungkin untuk detail-detail di bagian depannya seperti itu, dan kita balik untuk detail yang bagian belakang. Nah ini yang bisa dibilang sangat-sangat berbeda ya tutur ya daripada mesin planner pada umumnya sebagian besar ya kan ada juga planner-planner yang memiliki ciri khas tertentu. Nah ini seperti contohnya Ryobi ini di bagian carbon busnya ya tutur, ini sangat berbeda sekali ya tutur ya, tidak menggunakan rumah holder carbon bus seperti biasa, melainkan modelnya seperti rumah dari CB Bor ya. Ini ya, nanti ini dimasukkan, ini ada soketnya ini tinggal kita masukkan seperti ini. Ya ini ya tutur, karena modelnya sedemikian rupa seperti ini, jadi untuk beberapa kasus ya ini akan nanti sulit untuk melepas dan memasangnya ya tutur ya saya akui saya sendiri ini masih agak kesulitan juga ya tutur ya, untuk memasang dan melepasnya ya tutur ya, karena modelnya sedemikian rupa ini ya tutur ya. Nah, ini modelnya seperti ini ya, ini nggak kelihatan lah, itu sebelah situ ya, ada rongga di antara ini bagian bodi sini. Saya kasih flash dulu. Ada rongga di bagian bodi sebelah sini dengan si carbon busnya itu dulu. Jadi kalau kita nggak tekan dulu rumah CP nya, nanti malah tidak bisa keluar ya tutur ya. Nah itu permasalahannya di situ ya. Jadi apabila ingin kita memasangnya, kita harus menekan dulu carbon busnya. Ini saya ambil contoh dulu. Contohnya ini sampai pecah juga ini ya tutur. Nah seperti ini sistem. Nah ini saya patikan dulu gasnya. Nah, karena sistem masuknya tuh harus kita tekan dulu ya, tidak mungkin mudah ya kita masuknya kan seperti ini ya. Nah ini kan ditekan. Nah takutnya nanti kalau nggak bisa, kalau malah nggak pas, nanti mana ini tersangkut seperti ini ya tutur. Nih saya agak dulu nih. Nah ini takutnya malah tertekan seperti ini ya tutur. Jadi masalahnya di situ ya, tertahan seperti ini ya tutur, kalau kita nggak tekan dulu carbon busnya untuk waktu pemasangan dan waktu pengeluarannya ya tutur ya. Kalau waktu pemasangan normal kan seperti ini, waktu kita mengeluarkannya kita kan tarik atas sebelah sini ya. Nah ini kalau kita nggak menekan ini carbon busnya, malah nanti akan masuk sebelah sini. Nah ini kejadian seperti ini, dan ini yang penyebab kesulitan untuk kita melepas dari carbon busnya ya tutur ya. Jadi perlu sedikit usaha ini ya tutur ya. Terlebih lagi untuk yang ini bisa dibilang masih rapat juga ini tuh, dari rumah housing carbon busnya ini ya tutur. Nah ini. Nah, di balik kekurangan pasti ada kelebihannya ya tutur ya. Itulah konsep kehidupan. Untuk bisa dibilang yang saya suka dari mesin ini ya tutur ya. Nah, ini terutama ada di bagian, nah nanti dulu lah ya tutur ya. Itu bagian utamanya. Yang paling suka itu salah satunya dari sini ya tutur ya. Ini bedanya di sini juga ini. Ini masih menggunakan sistem roces ya tutur. Nah ini masih orinya ya tutur ya. Untuk beberapa mesin yang model juga seperti ini juga, ini terkadang sudah diganti model bearing ya tutur. Ini jadi dibor. Nah dan itu berefek, bisa dibilang kalau pengoborannya tidak pas, tidak senter, malah nanti bisa mengakibatkan istilahnya dengung ya mesinnya itu, alias oleng, saya menyebutnya seperti itu. Ya jadi untuk mesin ini bisa dibilang sangat terawat juga, itu sudah terbukti dari ini masih menggunakan roces dan ini masih berfungsi normal ini. Dan ini juga ada
itu spare partnya Dodo ya. Untuk dulu kan ini bisa dibilang untuk model roda seperti ini kan masih jarang ya Dodo. Jadi di sebagian mungkin ya di sebagian mungkin teknisi tukang-tukang servis ini menggantinya menggunakan sistem bearing, tapi dengan catatan ini harus dibor dulu ya Dodo ya. Dan di bagian pisaunya ini bisa dibilang juga sedikit dibubut ya, dikurangi untuk menyesuaikan nomor bearing atau ukuran dari asnya ini ya Dodo ya, biar sesuai dengan bearing yang dipasang nanti sebelah sini ya. Nah ini penutupnya juga sedikit beda juga ya Dodo. Nah ini penutupnya bisa dibilang semi otomatis ini. Nah sini nanti di sini ada skrupnya Dodo. Ini saya lepas sengaja biar mudah melihatnya seperti ini. Ya bisa dibilang ya cukup unik juga ini. Satu itu, terus kemudian ya untuk bagian depannya juga sama juga ini. Dan kita lihat juga nih apakah masih center juga ini ya Dodo ya. Wah, masih cukup bagus juga ya Dodo ya. Masih kelihatan center ini ya Dodo. Ya, kenapa ya Dodo ya? Menurut saya pribadi nih, mesin untuk keluaran nama itu bisa dibilang kualitasnya benar-benar terjaga ya Dodo ya. Sangat beda jauh dengan mesin keluaran sekarang ya Dodo ya. Entah kenapa saya juga kurang tahu, tapi ini menurut pendapat pribadi saya Dodo ya. Sekali lagi ini cuma pendapat pribadi saya. Ini cukup tebal juga ya, sama saja Dodo ya dengan merek-merek lainnya ini. Terus lanjut yang bagian yang terakhir yang ini sedikit saya suka juga ya Dodo ya. Ini bagian istilahnya apa ya Dodo ya, beban pemberatnya ini ya Dodo. Nah ini yang saya paling suka dari mesin ini ya Dodo. Ini ada baut penyeting dari mata pisau ya Dodo. Ada dua ini ya. Jadi ini mempermudah kita untuk menyeting pisaunya ini Dodo. Ini kurang masuk atau kurang keluar. Jadi ini sangat mempermudah sekali ya Dodo ya. Dan ini salah satu bisa dibilang fitur yang cukup jarang ya Dodo ya di mesin-mesin ketam atau mesin serut kayu di masa-masa sekarang ya Dodo ya. Tapi tetap ada juga ya Dodo ya. Tapi sangat jarang ya Dodo ya. Dan ini salah satu yang fitur yang banyak paling disukai oleh si pengguna ketam atau user ketam kayu ya Dodo ya. Jadi tidak perlu kita repot-repot memukul, tinggal kita putar-putar sedikit saja, nanti sudah tersetting sendiri, tersetting ini mata pisaunya ini ya. Itu yang salah satu yang saya sangat suka itu ya Dodo ya. Jadi saya mudah juga untuk menyetingnya ini ya Dodo. Apalagi ya Dodo ya. Nah ini juga ini hampir lupa juga ini menggunakan besi ya Dodo, beban besi ya Dodo, lebih padat lebih berat daripada pada umumnya ini ya. Ya jadi ini bisa dibilang masa pakainya cukup lama ini ya Dodo. Nah ini sama juga ini. Terus apalagi ya, ya mungkin juga cukup sampai di sini ya Dodo. Ini saya rasa saya sudah membahas semua dari mesin Ryobi ini ya Dodo. Nah ini satu lagi nih hampir lupa juga ini. Nah, sini ada penutupnya juga ya Dodo ya. Nah seperti ini. Dan ini bagian sebelah ini, dua ini yang saya pegang ini untuk menahan kabel busnya, rumah kabel busnya supaya tidak naik ke atas. Dan ini juga ya Dodo ya, ini bisa dibilang juga mempermudah dari teknisi ya Dodo ya. Ini apabila putarannya kebalik, kita tinggal bolak-balik saja putarannya ini ya Dodo. Kalau kita pasang seperti ini kebalik, tinggal kita pindahkan seperti ini. Ini bisa dibilang mempermudah juga ya Dodo ya, untuk penyetingan waktu penggantian armatur ya Dodo ya. Itu saya hampir lupa, itu ternyata kelebihan di situ. Kalau mesin pada umumnya kan kita harus mengeluarkan statornya dulu, kita atur ring statornya itu
kita operkan ke satu yang lainnya itu ya. Tapi kalau untuk model ini kan cukup mudah karena ini kan pengganti ring satunya tuh, tinggal kita bolak-balik ini untuk kasus apabila putarannya terbalik ya itu ya, seperti itu. Itu tadi hampir lupa, itu salah satu poin penting juga. Ya tutur ya, mungkin cukup sampai di sini ya tutur ya. Terima kasih buat tutur yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung. Semoga video ini sedikit banyak bermanfaat ya tutur ya. Sekali lagi terima kasih. Silahkan tinggalkan kritik, saran, pertanyaan di bawah ya tutur ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.